Shalom teman-teman, sekarang kita akan mulai ibadah kita Youth hari ini, walaupun lewat YouTube. Mari kita siapkan hati kita dan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga hari ini Tuhan. Dan sekarang kami mau memulai ibadah Youth kita hari ini. Biarlah Engkau sertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar semuanya lancar Tuhan. Dan biarlah Engkau juga memberikan kita hati yang siap untuk memulainya. Dan biarlah ibadah ini bisa menyenangkan hati Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Yesus teramat baik, semua berkat kemurahan-Mu. Haleluya, Jesus, haleluya.
to the heart of worship, and it's all about you, and it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you, and it's all about you, Jesus. Heart of worship, and it's all about you, and it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you, and it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, and it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you, and it's all about you, Jesus. It's all about you, and it's all about you, Jesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu bagi setiap kami. Di hari yang indah ini, di kesempatan yang luar biasa ini Tuhan, kami boleh sama-sama beribadah walaupun secara online. Tapi kami percaya Roh-Mu, lawatan-Mu boleh kami rasakan di tempat kami masing-masing. Tuhan, ini setiap kami yang rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi setiap hati kami, Engkau urapi setiap pikiran kami, jiwa kami, supaya kami boleh benar-benar mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh menyimpannya dalam hati kami, boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya apa yang disampaikan ini hanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau sama-sama belajar, dan biar kami boleh sama-sama bertumbuh, sehingga kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai, shalom teman-teman viewers, dimanapun kalian berada, teman-teman dari Nganjuk, Ponorogo, Madiun, maupun teman-teman yang ada di kota-kota lain. Aku ucapin hai buat semuanya yang ada di rumah masing-masing. Teman-teman, kita kan sekarang banyak ya, aku lihat-lihat teman-teman itu di Facebook, di Instagram, atau di mana-mana di sosial media, TikTok, banyak teman-teman yang ngupload nih, biasanya ngupload Twibbon, ngupload apa ya? Ya ngupload foto baru masuk sekolah baru atau baru penerimaan di tempat yang baru. Nah, ini tuh emang lagi masa-masanya ya. Lagi masa-masanya penerimaan siswa baru. Kayak yang SD, dari teman-teman teens yang SD masuk ke SMP yang baru, dari teman-teman SMP masuk ke SMA yang baru, dari teman-teman SMA yang udah lulus juga masuk ke kampus yang baru, tempat kuliah yang baru. Bahkan teman-teman yang udah lulus kuliah ataupun udah lulus SMA dan memilih untuk kerja, mereka akan masuk ke tempat kerja yang baru. Nah, semuanya serba baru. Tapi biasanya kan, kalau di tempat yang baru kita perlu yang namanya adaptasi. Nah, ini adaptasi ini kayak sedikit menakutkan ya, karena kita nggak tahu nih kondisi tempat baru kita itu seperti apa. Kita nggak tahu orang-orang di tempat baru kita ini kayak gimana, karena kita sebelumnya memang belum pernah ada di lingkungan itu, belum pernah masuk ke tempat itu, dan kita masuk ke tempat itu dan kita mikir, aduh, aku bisa nggak ya nih beradaptasi sama orang-orang di sini? Apa jangan-jangan aku nanti nggak bisa ya, nggak akan punya teman ya? Apalagi ya teman-teman, ini kan masa-masa pandemi nih ya.
Biasanya adaptasi secara langsung aja susahnya minta ampun, bener nggak? Adaptasi secara langsung aja biasanya susahnya minta ampun, apalagi kalau adaptasi secara online. Wah, ini nih yang tahun lalu udah masuk kuliah tapi online, baru masuk kuliah tapi online. Gimana nih adaptasinya, proses adaptasinya selama 1 tahun ke belakang ini? Berhasil apa enggak? Biasanya tuh secara langsungnya susah, apalagi online ya. Kita cuman bisa chat, cuman bisa kayak call atau mungkin video call atau Zoom meeting, ngobrol sekedar ngobrol seperti itu. Kita susah untuk mengetahui sifat aslinya mereka ini seperti apa, orangnya ini seperti apa dalam real life. Kadang karena kalau orang itu ya kadang bisa di real life itu seperti ini, tapi waktu di daring itu seperti ini, jadi bisa beda gitu. Nah, kita nggak tahu. Nah, kira-kira ada nggak sih teman-teman yang merasa kesulitan untuk adaptasi, merasa udah coba segala cara untuk beradaptasi, tapi tetap aja ngerasa nggak cocok, tetap aja ngerasa nggak, aduh kok nggak klop ya rasanya kak, kok nggak nggak ada feel nggak ada feel satu sama lain, walaupun udah ngobrol, udah banyak ngobrol. Nah teman-teman, tahu nggak, bagi sebagian orang ngerasa nggak cocok itu bisa jadi masalah besar loh. Bisa jadi orang yang no lab, kata gaulnya sekarang no lab. Bisa jadi masalah yang besar kalau teman-teman itu nggak ngerasa cocok sama lingkungan teman-teman. Bisa jadi merasa terasing atau nggak tahu mau bergaul sama siapa gitu. Intinya ngerasa beda sendirilah sama lingkungan. Dia mungkin juga nggak tahu dan nggak bisa nyambung sama orang-orang yang ada di tempat baru itu. Nah, mungkin pas di tempat yang baru dan nggak bisa membaur sama orang-orang di tempat baru itu, kita sering bertanya-tanya, aku ini bisa adaptasi nggak sih ya? Apa ada masalah sama aku? Atau malah orang-orang sekitar yang nggak mau ngertiin aku? Nah loh, kira-kira apa yang salah nih? Tapi teman-teman, tahu nggak kalau kita ini hebatnya luar biasa loh. Daebaknya luar biasa, daebaknya kita luar biasa. Karena apa? Karena kita ini bisa tinggal di mana aja. Kita itu sebagai manusia, kita bisa tinggal di mana aja, mau di kutub, mau di gurun, mau di mana aja kita bisa tinggal. Nggak kayak hewan, nggak kayak tumbuhan yang hanya bisa berada di tempat-tempat tertentu baru bisa tumbuh. Ya walau misal dari kota yang panas, kayak pindah ke desa gitu ya, misal dari kayak Kamarsya dari Surabaya misal pindah ke daerah Sarangan, kan kayak suhunya, udaranya kan beda tuh. Mungkin ada beberapa waktu untuk penyesuaian, tapi pasti lama-lama akan terbiasa kan. Lama-lama pasti akan kebiasaan udara dingin. Jadi udah nggak akan sering kedinginan lagi. Mungkin ya kedinginan oke, tapi nggak seperti sekaget yang dulu awal-awal waktu pindah ke Sarangan, misal kayak gitu. Nah, teman-teman, tahu nggak? Kalau kita memutuskan untuk masuk ke tempat yang baru, kalian nih memutuskan untuk masuk ke tempat yang baru, berarti kalian berani untuk keluar dari zona nyaman. Kalian tuh hebat, kalian berani untuk keluar dari zona nyaman kalian. Ya nggak mungkin dong, kak aku tuh nyaman loh jadi anak SD, aku SD terus aja deh sampai gede. Nggak mungkin kan, kak aku ini nyaman loh di SMA terus, aku tak di SMA terus aja ya, nggak usah kuliah. Kan nggak mungkin. Kita pasti ada hal-hal yang harus naik, tingkat kita, level kita harus naik. Nah, beberapa orang memang ngomong kalau nyaman itu perlu, ya bener banget, hal itu nggak sepenuhnya salah loh. Tapi hal itu nggak akan menjadi baik kalau kita nggak mau keluar dari zona nyaman kita. Ya kayak tadi aku bilang, enakan SD deh, udah SD aja sampai gede, kan nggak mungkin. Kita nggak akan bisa bertumbuh, kita nggak bakal bisa berkembang gitu loh. Karena zona nyaman tuh bakal buat seseorang jadi nggak produktif lagi dan gak responsif terhadap perubahan. Jadi gak mau berubah ya SD terus, gak mau SMP, gak mau SMA, atau bahkan kuliah. Kalau seseorang udah kejebak nih sama zona nyaman, cepat atau lambat hidupnya akan mengalami kemunduran dengan sendirinya.
Di SD kita belajar 1 tambah 1, 2. Di SD kita belajar 2 tambah 2, 4. Terus-terusan yang dipelajari itu. Padahal kalau kita mau keluar dari SD, misal kita udah lulus, kita mau keluar, kita ke SMP, kita akan belajar banyak trigonometri, kita akan belajar Pitagoras, kita akan belajar sin kostan, kita akan belajar limit, kita akan belajar banyak hal, ya kan? Kita akan belajar semakin meningkat. Level kita semakin naik. Karena kita mau keluar dari zona nyaman. Dan bersyukurlah kalian-kalian yang berani untuk mengambil langkah keluar dari zona nyaman kalian. Keluar untuk masuk ke dalam dunia-dunia yang baru, ke tempat-tempat yang baru. Bahkan mungkin proses adaptasinya akan sulit, akan menantang, akan challenging. Tapi kalian berani untuk mengambil hal itu. Ada satu kisah di dalam Alkitab. Ini kisahnya Abraham. Kalian kalau mau baca, boleh dibaca mulai Kejadian pasal yang ke-13. Cerita ini Kak Marsha akan ceritakan secara singkat ya. Waktu itu Allah memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim. Jadi Abraham ini asalnya dari Ur Kasdim. Dan perlu teman-teman ketahui, Abraham ini adalah orang yang kaya raya di negerinya. Keluarganya itu terpandang, termasuk keluarga yang kaya raya dan berkuasa. Nah, tapi Allah justru nyuruh Abraham keluar dari zona nyamannya, buat pergi ke tempat yang baru, dan sama sekali nggak dikenalnya. Yang sama sekali nggak Abraham tahu, sama kayak kalian kan, mungkin kayak gini nih, daftar kuliah, daftar kampus baru. Kan nggak datang ke kampusnya tuh, cuman lihat di website. Oh ini nih kampusnya bagus nih. Gini. Kampus A tuh bagus, udah mau masuk aja. Tapi kan kalian nggak tahu sebenarnya kampus itu di real life-nya seperti apa. Itu pun kalian udah lihat di website ya. Tapi ini Abraham nggak tahu sama sekali nih. Abraham itu mau disuruh kemana sebenarnya? Di tempat mana dia harus pergi? Buat Abraham ya teman-teman, untuk pindah ke suatu yang baru, tempat yang baru, berarti dia harus melakukan semuanya dari awal, semuanya dari nol. Jadi kayak misalnya dia harus kerja yang baru, melakukan pekerjaan yang baru, dia harus beradaptasi dengan lingkungannya, misalnya kayak udaranya atau tempatnya di situ, atau mungkin orang-orangnya di situ kayak gimana. Dia harus beradaptasi dengan itu, dan masih banyak hal baru lainnya yang harus dia pelajari dan harus dia kerjakan dari nol, dari awal. Tapi sebuah langkah iman yang besar untuk Abraham bisa keluar dari zona nyaman. Abraham nurut nggak? Nurut dong. Abraham nurut sama Tuhan. Dia pergi ke tempat yang Tuhan suruh. Meskipun ada banyak hal yang mungkin belum Abraham mengerti, tapi Allah memiliki rencana yang besar. Rencana yang sungguh besar sama Abraham. Allah menjanjikan banyak hal, termasuk salah satunya apa? Keturunannya akan banyak, akan menjadi bangsa-bangsa yang besar. Allah menjanjikan hal itu kepada Abraham. Padahal saat itu Abraham masih belum punya anak dan umurnya udah tua. Dan meskipun banyak hal yang belum Abraham ngerti, tapi Abraham mau percaya kalau Allah memiliki rencana yang besar dari segala ketakutan dan kekhawatiran Abraham. Abraham nggak mengkhawatirkan lagi tuh, aduh nanti aku adaptasinya gimana ya. Walaupun mungkin sebenarnya dia mikir, wah aku ini di negeriku ini udah kaya raya loh, udah punya kuasa, keluargaku udah punya kuasa. Tapi aku harus pindah ke tempat yang baru yang bahkan aku nggak ngerti. Dan aku harus bekerja mulai dari nol di sana. Nah, Allah itu sebenarnya pengen Abraham dikenal kaya. Bukan hanya dikenal kaya di tempat asalnya. Tapi Allah itu mau Abraham mengalami kemajuan iman, agar janji-janji Tuhan bisa digenapi, agar hidupnya bisa menjadi berkat. And see, apa yang terjadi dengan Abraham? Janji-janji Tuhan benar digenapi. Abraham punya Ishak.
istrinya melahirkan Ishak, anaknya Abraham punya anak di usianya yang udah sangat-sangat renta gitu loh, udah nggak mungkin lagi lah. Tapi Tuhan berikan itu. Janji-janjinya Tuhan digenapi. Bahkan berkat jasmani itu melimpah di tempat yang baru. Tentunya emang nggak gampang, nggak segampang yang dipikirkan tiba-tiba langsung tuh enggak. Ada banyak proses, yang terjadi sama Abraham di tempat yang baru ini. Banyak rintangan yang dilewati Abraham. Tapi karena ketaatan Abraham, kesetiaan Abraham, Tuhan menggenapi janji-janjinya. Nah teman-teman, Abraham aja bisa loh beradaptasi. Kita pasti bisa. Aku pasti bisa. Kalian pasti bisa. Di tempat-tempat kalian, di tempat baru kalian, aku yakin dan percaya kalian pasti bisa. Nah, aku mau kasih tips buat kalian untuk beradaptasi nih. Ada 4 tips nih. Yang pertama, pahami lingkungan barumu. Nah ini nih, kadang yang terjadi sama kita nggak mau memahami lingkungan baru kita. Ya, jangan egois dan memaksakan hal-hal di tempat lamamu harus dilakukan di tempat barumu. Setiap tempat ada culture-nya sendiri-sendiri, ada budayanya sendiri-sendiri, ada peraturannya sendiri-sendiri, ada habitnya sendiri-sendiri. Jadi jangan memaksakan, bolehlah mengusulkan, boleh. Tapi jangan memaksakan kalau habit-habit kalian di tempat lama atau budaya-budaya di tempat lama, kalian harus, pokoknya aku nih di tempat lama itu kayak gini loh, harusnya di tempat baru juga kayak gini gitu. Nah itu jangan seperti itu ya teman-teman, pahami lingkungan barumu. Yang kedua, rendah hati dan menempatkan diri. Nah ini nyambung nih sama yang pertama. Setelah kita memahami lingkungan baru kita, tempat baru kita harus rendah hati dan menempatkan diri kita. Jangan sombong dan menonjolkan diri, apalagi merasa paling bisa nih. Apalagi kalau lingkungan baru kita ini nggak setinggi lingkungan lama kita. Jadi misalnya nih, Kak Marsha dulu kan dari Surabaya, yang notabene kota metropolitan nih, kota metropolitan kedua terbesar di Indonesia. Dengan kehidupan Surabaya yang sangat luas sekali. Lalu Kak Marsha harus pindah ke Madiun yang notabene desa banget kan, kayak ya ampun. Nah, kayak seperti itu. Contohnya. Nah, Kak Marsha karena orang kota gitu, misalnya karena orang kota, Kak Marsha merasa sombong sama orang-orang Madiun. Ih, apa sih orang-orang Madiun desa gitu. Cila. Orang-orang Madiun nggak selevel lah sama orang Surabaya. Nah, itu enggak ya teman-teman. Kita harus tetap rendah hati dan jangan sombong. Kita harus menempatkan diri kita. Oke? Dan yang ketiga, awali dengan obrolan ringan. Biasanya kita kalau beradaptasi tuh kayak susah ya kita untuk ngobrol sama orang, untuk punya temen gitu. Misal nih, bisa dimulai kalau misal teman-teman bingung caranya gimana, kalian boleh mulai dengan ngobrol hal-hal yang ringan kayak kamu asalnya dari mana gitu. Misal kalau di kampus gitu ya, tugas-tugas tentang tugas, asal sekolah. Terus kalau misal di kantor yang baru, tanya budaya di kantor ini tuh apa sih gitu. Misalnya kebiasaan kalau pagi apa, kalau misal di kantor Kak Marsha kan kebiasaan kalau pagi itu kita ada doa pagi loh gitu. Kita ada doa pagi bersama. Kalian tanya-tanya hal-hal yang simple seperti itu gitu. Terus apa gitu. Kalau misalnya dicuekin, ya udah, yang penting kita udah mulai ngobrol gitu. Kita udah berani untuk mulai ngobrol. Toh kalau kita sopan memulainya teman-teman, pasti orang yang kita ajak ngobrol itu juga segan kok. Walaupun dia nggak suka ngobrol gitu. Pokoknya intinya kita sopan dan jangan sombong, jangan melebih-lebihkan diri kita. Ngobrol yang ringan-ringan aja, jangan langsung dihantam deep talk, jangan. Kita ngobrol yang ringan-ringan aja gitu ya. Dan ya, sama seperti tadi, kita juga harus memahami lingkungan sekitar kita, oke? Yang keempat, yang terakhir nih, yakini bahwa kalian pasti akan bertumbuh, baik secara rohani maupun secara jasmani. Kita harus yakin kalau di tempat yang baru, kita akan bertumbuh secara rohani dan jasmani. Karena teman-teman, kalau kita terlalu mikir, aduh di tempat yang baru ini, di desa, kita nggak mungkin bertumbuh, kita nggak mungkin bisa diberkati.
awas teman-teman, perkataan teman-teman bisa terjadi sungguhan. Karena teman-teman nggak percaya kalau Tuhan itu menyertai teman-teman. Karena kalau kalian yakin dan percaya, kalau kita yakin dan percaya, hal itu akan terlaksana. Tapi kalau kalian nggak yakin, kalau kita nggak yakin, ya yang terjadi sebaliknya. Kita nggak akan pernah bertumbuh, kita nggak akan pernah diberkati, dan kita akan stuck di level itu. Nah teman-teman, untuk penutupnya Kak Marsha mau sharing sedikit ya. Dulu kan Kak Marsha dari Surabaya nih, yang notabene kota metropolitan, terus pindah ke Madiun yang notabene kota desa. Kak Marsha itu selalu berpikir, dulu Kak Marsha itu ya di Surabaya sudah membangun karir, bisa dibilang membangun karir gitu ya, sama teman-teman grup Kak Marsha di Surabaya punya band, punya vokal grup yang notabene ya bukan tenar sih, maksudnya kita udah banyak punya job gitu kan, ngisi wedding, terus lomba, kita beberapa kali puji Tuhan dapet juara, terus ngisi di beberapa event. Jadi Kak Marsha merasa, wah aku bisa nih membangun karirku di Surabaya gitu. Dan banyak teman-teman koneksi Kak Marsha itu di Surabaya itu yang top BGT lah gitu. Tapi ketika itu langsung dihajar down, Kak Marsha harus pindah ke Madiun yang notabene kota desa. Aduh, Kak Marsha itu langsung mikir awalnya, aduh aku bisa nggak ya berkembang di Madiun ini. Aku tuh takut banget gitu loh. Aku takut nggak bisa punya temen. Aku takut nggak bisa bergaul dengan lingkungan. Tapi ketika aku memasuki Madiun ini ada sekitar 1 bulan untuk kayak aku merenungi diriku sendiri ya, ada penyesalan, ada hal-hal yang lain gitu. Untuk merenungi diriku sendiri dan aku kayak meyakinkan diriku sendiri, ayo Marsha, kamu bisa, kamu pasti bisa, dan kamu pasti akan melewati hal-hal yang kamu pikir nggak bisa, tapi kamu bisa. Gitu. Akhirnya aku mulai untuk beradaptasi, aku mulai untuk kenal dengan orang-orang sekitar, aku mulai untuk menempatkan diriku di tempat yang baru ini. Dan puji Tuhan itu berproses luar biasa. Emang teman-teman, nggak cepet, nggak bisa instan. Tapi kalau kita mau setia dan kita mau diproses sama Tuhan, penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Dan juga, ini yang lucunya sih, di Surabaya itu aku dipanggil Fanny. Tapi karena di sini yang namanya Fanny udah banyak, waktu itu aku asal nyeletuk aja panggil Marsha gitu. Nah, waktu aku merasa diriku itu menjadi baru, tapi bukan baru maksudnya kayak berubah beda gitu, enggak. Aku seperti diperbaharui gitu loh. Jadi aku menjadi lebih berkembang, menjadi lebih bertumbuh. Dan teman-teman tahu kan kalau aku ini main keyboard di pelayanan keyboard di Ibadah Raya. Nah, teman-teman, dulu waktu aku datang ke sini main keyboard itu sungguh sangat mengsedih. Kalau anak bilang sekarang mengsedih. Sekarang aku masih tetap belajar untuk lebih baik lagi. Tapi dulu waktu pertama kali aku datang ke sini tuh sangat mengsedih karena kayak bener-bener dasar banget lah. Dan luar biasanya di tempat yang baru ini, karena aku yakin dan percaya Tuhan pasti membuat aku berkembang dan bertumbuh. Puji Tuhannya, skill main keyboardku itu semakin hari ditambahin, semakin meningkat walaupun sedikit-dikit. Tapi aku tetap mau setia untuk bisa terus belajar main keyboard supaya bisa jago misalnya kayak gitu. Nah, itu hal yang nggak aku kira sebelumnya gitu. Tapi Tuhan taruh di aku. Dan Tuhan membuat aku berkembang di tempat yang baru, bisa beradaptasi dengan orang-orang yang baru, lingkungan yang baru, bahkan kota yang baru, yang nggak sama dengan kotaku yang dulu, tempatku yang dulu. Dan aku percaya, kalau Abraham bisa, aku bisa, teman-teman semua juga bisa. Aku kasih satu ayat penutup
di Kejadian 5 Kejadian pasal 28 ayatnya yang ke-15. Kita mau baca ya. Yang ke-15a ya. Yang 15a. Sesungguhnya, Kejadian 28 ayat ke-15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan bicara seperti itu. Tuhan akan menyertai kita dan akan melindungi kita kemanapun kita pergi. Jangan pernah menyerah dengan keadaan teman-teman yang harus masuk ke tempat yang baru. Karena percayalah bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita dimanapun kita ditempatkan. Dan teruslah berusaha ya teman-teman untuk bisa bertahan dan bertumbuh di tempat baru kalian masing-masing. Oke, sekian sharing aku pada hari ini. Kita mau tutup dalam doa, sama-sama berdoa minta hikmat dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh sharing tentang kebenaran firman-Mu, tentang adaptasi. Tuhan, di tempat-tempat baru ini Tuhan, di tempat baru kami Tuhan, yang Kau tempatkan bagi setiap kami Tuhan, di sekolah baru kami, di kampus baru kami, atau bahkan di tempat kerja kami yang baru Tuhan. Kami mau Tuhan, kami bisa bertumbuh dan kami bisa berkembang. Kami tidak mau Tuhan stuck di level kami yang lama, karena kami tahu Tuhan Kau menyertai setiap kami dan melindungi setiap kami. Kau yang memberikan kami pertumbuhan di dalam-Mu, supaya kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, semakin menjadi berkat dan nama-Mu boleh dipermuliakan atas kami. Kami mau Tuhan menjadi orang yang bisa menjadikan teladan dan dampak bagi lingkungan baru kami Tuhan, supaya Tuhan orang-orang di tempat baru kami boleh melihat bahwa ada Engkau Yesus di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih menteraikan firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah Tuhan ini boleh kami pegang teguh sepanjang hidup kami Tuhan, dan kami percaya bahwa penyertaan-Mu sungguh tiada habisnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada, biar Engkau yang memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam sekolah, keluarga mereka, apapun yang mereka lakukan dan kerjakan, biar Engkau yang membuat kami semua berhasil. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Thank you teman-teman, God bless you. Dan lebih besar, Tuhanku dan lebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan.
bless you.